Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita terus dan masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita mendengarkan dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih, pertolongan dan berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, dari malam ketika kami beristirahat hingga pada hari ini. Sebentar sebelum memulai dan mengawali hari-hari kami ingin membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Karena itu, Kau nyatakan kasih-Mu dan bersabdalah kepada kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah landasan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, pembacaan kita terdapat dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil satu tema, kasih yang membawa kepada terang. Kasih yang membawa kepada terang, pakaboro tumeba laku arang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, bayangkanlah ketika kita berada di dalam sebuah ruangan gelap, di mana orang-orang tersandung karena tidak dapat melihat. Mereka saling menyalahkan, mereka semua saling ketakutan. Lalu, seseorang menyalakan lilin kecil. Cahaya itu mulai menerangi sekelilingnya, membuat orang lain melihat dengan jelas. Karena melihat hal ini baik, maka mereka pun menyalakan lilin mereka sendiri. Semakin banyak lilin menyala, semakin teranglah ruangan itu. Kasih dalam Kristus seperti lilin tersebut. Saat seseorang mengasihi, ia membawa terang bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Di dalam pembacaan kita, pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-11, Rasul Yohanes mau mengajarkan bahwa kasih adalah tanda seseorang hidup dalam terang kasih Kristus. Dan kisah ini membedakan antara manusia yang hidup dalam terang dan mereka yang masih berada dalam kegelapan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kasih dan kebencian terhadap sesama. Manusia dalam gelap adalah mereka yang berada dalam kegelapan, yang digambarkan sebagai mereka yang mengaku hidup dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Kita dapat lihat di ayatnya yang ke-9 yang telah kita baca tadi. Di dalam situasi seperti seseorang yang berada di ruangan gelap, tidak dapat melihat jalan dan mudah tersandung. Kebencian membutakan hati, membuat seseorang tersesat dalam dosa dan konflik. Tanpa kasih, hidup penuh dengan kesalahpahaman
hidup penuh dengan kemarahan, hidup penuh dengan kepahitan. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam terang adalah orang yang mengasihi saudaranya. Kita telah baca bersama tadi di ayat yang ke-10 bahwa tidak ada penyesatan dalam dirinya karena telah hidup di dalam kebenaran dan kasih. Hidup dalam terang Kristus, yaitu mengikuti ajaran dan teladannya. Ini seperti seseorang yang menyalakan lilin di dalam kegelapan. Cahaya itu bukan hanya menerangi jalannya sendiri, tetapi juga membantu orang lain melihat dengan jelas. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa kasih menuntun kepada pengampunan, kasih menuntun kepada kedamaian, dan kasih menuntun kepada hubungan yang lebih erat dengan Tuhan serta sesama kita. Karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih Kristus dan terus membawa terang bagi sesama. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, setelah kita sama-sama membaca serta merenungkan akan firman kebenaran Tuhan, mari kita bersyafaat bersama, mari berdoa. Ya Tuhan, kami terus bersyukur bahwa di sepanjang kehidupan kami adalah anak-anak-Mu yang setia, dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau terus menolong, menyertai bahkan memberkati kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang terus menerangi sesama sekeliling kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang terus takut akan Engkau, sehingga kami terus dapat hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah sama-sama kami baca bahkan kami renungkan. Biarlah firman-Mu dapat terus menjadi kekuatan di sepanjang kehidupan kami, bahkan ketika kami mulai beraktivitas pada hari ini. Kami terus bersyukur dan berdoa bersama untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur buat kami semua yang kami percaya Engkau terus memberi kesehatan kepada kami, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, atau di dalam segala hal yang kami lakukan. Itu semua karena tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bahkan di hari ini juga kami mau bersyukur bersama untuk segala berkat-Mu, untuk segala kesehatan dan nafas hidup yang Engkau berikan ketika kami bangun di pagi hari. Dan saat ini juga kami mau berdoa bersama buat jemaat-Mu, khususnya di Jemaat Laheroi yang mungkin dalam kelemahan tubuh dan terbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, menolong para dokter dan para medis yang dengan setia memberikan pengobatan agar semua boleh segera pulih kembali. Begitupun yang di rumah, keluarga yang mendampingi, Tuhan Engkau berkati. Sehingga jemaat-Mu, terlebih khusus Jemaat Laheroi, boleh segera sembuh, boleh segera pulih dan kembali ke kehidupan masing-masing, mengucap syukur akan kasih-Mu. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang berjuang, khususnya mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau buka jalan, Engkau buka kesabaran, Engkau beri kesabaran kepada mereka semua, sehingga dalam mencari lapangan pekerjaan mereka boleh yakinkan bahwa Engkau ya Bapa akan memilih yang terbaik buat mereka, dan mereka akan menjadi garam dan terang dunia di mana ditempatkan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang berjuang juga dalam mencari bangku sekolah ke tingkat selanjutnya. Kiranya Tuhan Engkau berkati. Kami percaya Engkau akan terus memberikan yang terbaik dan memberikan kekuatan baik buat anak-anak kami, bahkan orang tua yang dengan sabar berjuang dan mendampingi. Bersyukur juga buat anak-anak yang telah menerima hasil ulangan dan hasil ujian mereka. Dan beberapa anggota jemaat-Mu yang sedang liburan, baik di dalam kota maupun luar kota, kiranya Tuhan Engkau berkati. Kami yakin dan percaya kasih-Mu sungguh tiada berkesudahan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa terus buat pembangunan gedung gereja kami Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Berikan orang-orang terbaik, berkati para tukang dan orang-orang yang memantau dalam pembangunan. Kiranya kasih-Mu sungguh nyata. Pun kami semua yang terlibat di dalamnya, baik pendeta, majelis gereja,
pekerja gereja, kiranya Tuhan Kau memberkati, beri kekuatan dan kesehatan selalu, sehingga boleh terus saling bahu-membahu untuk melebarkan akan nama-Mu, khususnya di Jemaat Laheroi. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan seminggu ke depan, hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan terus senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.